Baik pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan dengan Mbak Dede Sulaiman ataupun juga Mas Gita Suwondo, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana saat ini suasana kemeriahan keramaian di Stadion Manahan Solo. Banyak sekali para supporter yang sudah tiba di sana. Rekan kami Danita juga sudah bersama para supporter yang standby untuk bisa nanti meneriakkan semangat untuk pasukan tim nasional Indonesia. Silakan Danita. Putri Viola dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kedua grup B antara Indonesia dan juga Laos. Tentu saja antusiasme para supporter sudah terlihat sejak sore tadi dan saat ini antrian para supporter juga masih terlihat nampak di belakang saya untuk memasuki Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah ini. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu supporter pemirsa yang nampaknya juga sudah siap memberikan dukungannya terhadap timnas Indonesia. Ada Mbak Nanda dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung nih pemirsa, untuk memberikan dukungannya terhadap timnas. Mbak Nanda, ini jauh-jauh dari Lampung, apa yang dibawa untuk mendukung atau apa nih aksesoris yang dibawa untuk mendukung timnas malam hari ini? Oke, yang pastinya aksesoris yang saya pakaikan itu adalah jersey. Nanti seperti apa untuk dukungannya, sama siapa, dan sudah berapa lama nih mempersiapkan untuk datang langsung melihat pertandingan Indonesia Laos malam ini? Oke, kebetulan saya rame-rame ada teman, terus saya kuliah di sini, jadi sekalian mendukung Indonesia. Kalau boleh nih menebak-nebak skor, ada kira-kira skornya berapa nih malam hari ini? Oke, Indonesia waktu itu pernah melawan Laos, unggul sampai 5-1, berarti bisa sampai 5. Terima kasih ya Mbak, silahkan melanjutkan antrian bersama teman-teman. Karena teman-teman sepertinya sudah masuk duluan nih pemirsa. Kalau kami pantau sejak sore tadi memang dibuka pukul 17 untuk pintu masuk pengecekan di Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah ini. Ada beberapa tahapan pengecekan yang harus dilalui oleh para supporter yang ingin melihat langsung pertandingan malam hari ini Indonesia melawan Laos. Di antaranya pengecekan Garuda ID, ada verifikasi wajah, kemudian body checking, dan juga scan tiket. Jadi benar-benar pengecekan ini ketat sekali dilakukan oleh panitia terhadap para supporter yang ingin melihat secara langsung laga kedua pada malam hari ini. Untuk malam hari ini kick-off akan dilaksanakan pada pukul 20, namun memang antusiasme sudah terlihat dan semakin ramai pada malam hari ini dan sebagian pendukung sudah masuk ke dalam ruang ataupun ke dalam stadion. Dari informasi yang kami peroleh dari pihak panitia pemirsa, untuk stadion ini mampu ada 20.000 kapasitasnya, ada 13.500 tiket yang sudah terjual semuanya dan sisanya akan diisi oleh tamu undangan VIP dan juga oleh panitia. Dan memang untuk optimisme kemenangan ini juga sudah disampaikan sebelumnya ketika pelatih ataupun ada jumpa pers yang diberikan, yang sebelumnya ada 3 poin yang sudah diamankan dan ini menjadi modal malam hari ini optimis menang untuk melawan Laos. Namun kita juga masih menunggu nanti jalannya pertandingan dan sebelumnya Sintayong juga sudah menyebutkan ada pemain-pemain unggul atau pemain-pemain andalan yang malam hari ini juga diikut sertakan. Di antaranya memang ada Marcelino Ferdinand yang juga malam hari ini akan diikut sertakan atau tetap menjadi pemain andalan, dan juga Rafael yang juga masih menjadi pemain andalan pada pertandingan malam hari ini melawan Laos. Kalau kita lihat pemirsa, tren positif dari kemenangan Indonesia terlebih melawan Laos, ada beberapa pertandingan, 10 pertandingan, 9 pertandingan menang dan 1 pertandingan imbang. Ini menjadi modal optimisme kemenangan Indonesia melawan Laos. Kita masih menunggu pemirsa karena hingga saat ini untuk tiket dan pengecekan tiket masih dibuka. Untuk antrian dari para supporter juga masih berjalan hingga malam hari ini. Pengamanan juga lebih dari 800 personel gabungan diamankan untuk mengamankan jalannya kelancaran pertandingan pada malam hari ini. Saya kembalikan dulu ke Putri Viola.
Terima kasih Danita yang sudah memberikan kita informasi tadi bagaimana suasana terbaru di sana, termasuk juga hebohnya para supporter yang sudah mempersiapkan berbagai macam atribut untuk menunjukkan dukungannya kepada pasukan Garuda. Selamat bertugas sambil menonton di sana, Danita. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Dede, Mas Gita Suwondo juga masih bersama saya di studio. Bang Dede, salah satu hal yang dikeluhkan oleh pelatih Sinteyong adalah jadwal yang padat dari negara satu ke negara lainnya, sehingga kemudian harus memikirkan strategi tertentu. Jadi kemudian salah satu hal yang dikatakan oleh Coach Sinteyong, kita masih meragukan apakah para pemain ini bisa tampil dalam kondisi fit. Itu dia dikeluhkan oleh Coach Sinteyong. Oke, kalau pertandingan dari negara lain ke negara lain memang kita rasakan memang ada dampaknya. Memang tetap ada dampaknya. Tetapi kalau usia muda itu recovery-nya cepat biasanya. Itu yang paling terpenting. Recovery 1-2 hari itu sudah bisa kembali. Kalau pemain profesional seperti itu kita bisa cepat kembali. Apalagi ini pemain-pemain muda yang masih punya semangat, saya rasa tidak berpengaruh masalah waktu yang begitu mepet seperti itu. Baik, itu dari pengalaman sendiri Bang Dede. Kalau kemarin waktu itu pada menghuni timnas seperti itu. Tidak ada masalah, apalagi mungkin semangatnya ya yang bikin semangat. Apalagi hilang capek gitu kan. Apalagi Mbak Putri, kita main di kandang sendiri. Ya. Dorongan penonton bukan main itu yang membawa semangat. Jadi lelah itu akan hilang seperti itu. Baik, nah Mas Gita, salah satu hal yang juga tadi sudah sempat singgung, gara-gara waktunya mepet, satu pertandingan lainnya terlalu cepat, begitu berpindah negara, akhirnya untuk bisa menghadirkan para pemain yang kondisinya fit, itu harus rotasi lagi kalau kata Coach Sinteyong. Itu juga kenapa di line up kali ini penjaga gawang pun diganti ya. Cahaya Supriyadi nggak dimainin, Dava Fasya yang dimainin, kemudian Raihan Hanan dimainkan di tengah, tetap berpasangan dengan Arkan Fikri yang kemarin dimainkan selama 90 menit pada saat berhadapan dengan Myanmar. Kakang Rudianto juga dimainkan sebagai salah satu dari 3 center back. Donitri dipindahkan ke back kiri. Ini artinya akan kerja keras juga Donitri. Pratama Aren tetap di kanan. Kemudian Rafael Struijk yang kemarin hanya main 45 menit sekarang start. Jadi memang ada rotasi yang dilakukan oleh Sinteyong. Balik-balik lagi, ini kayak yang kata Bang Dede tadi bilang bahwa ini kan pemain-pemain di bawah usia ya, bawah usia 22 kebanyakan. Samalah dengan AFF Under 19, AFF Under 17. Kan mereka hanya istirahat sehari kadang-kadang. Hanya itu home turnamen. Dimainkan di satu negara. Ini kan pindah-pindah. Kemarin kan pada saat dari Myanmar ke Solo aja mereka harus 3 kali ganti pesawat kan. Dari Yangon ke Bangkok, Bangkok ke Jakarta, Jakarta ke Solo. Ini pasti akan sangat melelahkan karena mereka hanya bisa sampai di H-1, kemudian hari ini sudah harus bertanding. Nanti mereka harus kembali berhadapan dengan Vietnam. Tapi kan semua lawan juga mengalami hal yang sama, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi. Baik, nah apa biasanya dilakukan oleh pelatih? Strateginya seperti apa pada saat masa persiapan, pada saat masa latihan untuk mempersiapkan tim terbaik di kondisi-kondisi seperti ini? Bang Dede, dari pengalaman. Jadi pengalamannya kalau apabila kita bermain terus-menerus seperti itu, biasanya porsi latihannya yang agak dikurangi. Tidak ada lagi porsi latihan yang harus stamina ditambah atau latihannya berapa jam kemudian harus terus-menerus, tidak. Istirahatnya yang terpenting. Jadi terpenting istirahatnya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Tetapi training secara ringan tetap dilakukan. Baik. Kita sudah dapatkan starting line up, nanti juga pandangan Mas kita sudah berikan pandangannya. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan oleh Coach Sinteyong? Bang Dede punya pandangan lain?